Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, sudah ada rekan kami Ferdinand Karsan yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Ferdi, bagaimana kondisi terkini dari Bandara Sis Al Jufri? Benarkah bandara saat ini sudah dibuka untuk penerbangan komersil? Ya, dia betul sekali bahwa saat ini kondisi di Bandara Mutiara di Palu ini saat ini sudah mulai dibuka untuk penerbangan komersil dan untuk diketahui memang yang dimaksud dengan penerbangan komersil ini adalah penerbangan yang bisa masuk ke Kota Palu dan juga keluar dari Kota Palu dengan membawa penumpang yang membeli tiket seperti itu, bukan seperti yang kemarin karena memang sebelumnya juga ada pihak bandara menyatakan bahwa untuk penerbangan dari maskapai penerbangan reguler ini juga memang sudah mulai masuk ke Kota Palu, dan namun ada batasan tertentu, yaitu di mana pada hari-hari sebelumnya, sebelum kemarin, maka penerbangan dari pesawat reguler ini hanya boleh untuk membawa bantuan ke dalam Kota Palu dan tidak membawa penumpang yang berbayar dari dalam Kota Palu untuk keluar dari Kota Palu. Sedangkan mulai hari ini, mulai kemarin, pesawat-pesawat reguler ini juga sudah mulai diperbolehkan untuk mengangkut penumpang juga dari Kota Palu menuju ke kota-kota yang dituju. Dan terkait dengan situasi di Bandara Mutiara ini, memang dari pantauan kami masih ada juga ratusan warga yang masih menunggu untuk bisa diberangkatkan untuk keluar dari Kota Palu. Pesawat-pesawat Hercules dan juga CN milik TNI Angkatan Udara juga tampak masih bertugas untuk mengangkut warga-warga tersebut. Namun untuk proses penyortirannya saat ini kembali diperketat lagi. Untuk penyortirannya ini saat ini benar-benar diprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan perawatan khusus dan juga bagi masyarakat yang berkebutuhan seperti atau disebut dengan masyarakat prioritas, seperti masyarakat yang ibu-ibu hamil, anak-anak, dan juga orang-orang yang mengalami penyakit seperti itu. Dan tadi dari informasi yang kami dapatkan untuk pada hari ini ada 15 sorti yang diberangkatkan, di mana dari 15 sorti tersebut terdiri dari 21 pasien rumah sakit, 30 orang yang berstatus prioritas yang tadi ibu-ibu hamil, anak-anak, dan juga orang-orang sakit yang di luar rumah sakit. Kemudian juga ada pokoknya intinya adalah dari setiap sorti ini dapat mengangkut sekitar 200 orang. Jadi untuk hari ini diprediksi bisa mengangkut hingga 3.000 orang keluar dari Kota Palu. Dan kondisinya tadi untuk mekanismenya tampak sudah cukup teratur, di mana para warga sudah tidak lagi memenuhi bagian dalam dari bandara, namun sudah berada di sisi yang sudah disiapkan oleh pihak TNI, di mana di sisi tersebutlah nantinya pihak TNI akan menyortir terlebih dahulu para warga yang bisa diterbangkan dari Kota Palu menuju ke Makassar, ataupun Balikpapan, juga ada yang bisa menuju ke Jakarta. Dan selain itu, terkait dengan langkah untuk evakuasi pasien, hingga saat ini pihak pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa skema lainnya, di mana saat ini terkait dengan layanan kesehatan di Kota Palu dinyatakan tadi oleh dan Satgas Bandara Palu jika saat ini memang kondisinya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan hari-hari kemarin, karena di beberapa tempat perbaikan listrik, air juga sudah mulai dilakukan, sehingga diprediksi nantinya ke depan evakuasi dari para pasien ini akan berkurang. Ditambah lagi dengan masuknya rumah sakit apung dari Rumah Sakit Suharto yang berada di Pelabuhan Pantaloan di Palu, ini juga menambah nantinya akan membuat pasien-pasien yang bisa keluar dari Kota Palu ini akan disortir lagi untuk bisa dipastikan bahwa pasien-pasien yang masih bisa ditangani di Kota Palu akan ditangani terlebih dahulu di sini dan tidak diterbangkan. Hal ini bertujuan agar para pasien dapat bisa mendapatkan perawatan medis secepatnya agar tidak berlarut-larut sakitnya. Ade. Ya, Ferdi, tadi dikatakan bahwa sudah ada penerbangan komersil yang kemudian dibuka dari kemarin. Maskapai apa saja yang sudah melayani penerbangan sejauh ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan untuk terkait dengan maskapai mana saja, tadi jelaskan ada 3 maskapai yang sudah mendapatkan izin untuk bisa terbang menuju dan juga dari Kota Palu, yaitu adalah maskapai Garuda, Wings Air, Nam Air, atau Sriwijaya Air. Dan terkait dengan jenis pesawat, untuk jenis pesawat yang bisa masuk ke Kota Palu ini dibatasi karena memang kondisi dari runway bandara juga masih ada kerusakan, sehingga dibatasi khusus
untuk pesawat-pesawat Boeing, pesawat dan juga pesawat ATR-72 saja, pesawat-pesawat yang berukuran di bawah dari pesawat Airbus itu yang bisa masuk ke dalam Bandara Mutiara Palu demi keselamatan mereka. Karena memang hingga saat ini kondisi runway di Bandara Mutiara Palu dari total ada 2.500 meter, sepanjang 2.500 meter, 500 meternya itu rusak cukup parah, retak-retak akibat gempa yang terjadi, dan saat ini perbaikan baru akan dimulai di sisi ke-15, yaitu sepanjang 250 meter. Sehingga hal ini memang masih belum aman untuk bisa dilalui oleh pesawat-pesawat berukuran besar, sehingga masih diutamakan bagi pesawat-pesawat yang tadi berukuran kecil seperti ATR dan juga Boeing, seperti itu. Ferdi, selain untuk runway ini memang sangat vital di bandara, tapi kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di bandara sendiri, tadi kita juga sempat menyaksikan ada sejumlah fasilitas yang rusak. Bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi fasilitas ini di sejauh pantauan Anda? Ya, dan memang kondisi di Bandara Mutiara Palu ini ada sejumlah kerusakan. Untuk runway sendiri memang masih bisa digunakan tadi sepanjang 2.000 meter. Sedangkan yang menurut pantauan kami cukup parah adalah bagian terminal bandara. Karena gedung di bagian terminal bandara tersebut banyak yang rusak, banyak juga tembok-tembok yang sudah miring, dan plafon-plafon yang juga ambruk seperti itu. Dan ini memang membutuhkan waktu untuk perbaikan. Dan namun tadi kami memantau pada siang tadi tampak sudah ada beberapa petugas yang sudah mulai melakukan perobohan puing-puing bangunan yang sudah rusak tersebut untuk nantinya kemudian dilakukan perbaikan. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Kepala Bandara Mutiara Palu. Memang untuk proses perbaikan terminal bandara ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisinya hampir seluruhnya memiliki kerusakan masing-masing. Ada yang retak, ada juga yang miring, kaca-kaca yang pecah, plafon yang ambruk, sehingga ditargetkan untuk perbaikan terminal bandara ini membutuhkan waktu hingga 1 hingga 2 bulan. Sedangkan untuk perbaikan runway ini ditargetkan sekitar 4 hingga 6 hari ke depan sudah bisa diperbaiki dan nantinya bisa berjalan dengan normal untuk semua jenis pesawat dan juga semua penerbangan. Dan salah satunya, dan selain itu juga tadi kami melihat posisi ataupun kondisi dari ATC, Air Traffic Control, itu juga tadi terpantau cukup parah karena memang bagian dari lantai 4 dari ATC tersebut ambruk, sehingga mengakibatkan untuk pihak ATC tersebut membuat tower sendiri, tower darurat yang memang seadanya, masih hanya 2 lantai dan juga tidak bisa memantau 360 derajat. Ya, namun meskipun demikian pihak Airnav sendiri mengakui bahwa pihaknya sudah siap untuk mengakomodasi dan juga melayani penerbangan selama 24 jam, dan dia sudah bisa memastikan bahwa penerbangan dari dan juga menuju ke Kota Palu ini bisa aman selama mengikuti aturan tadi, yaitu adalah pesawatnya berjenis Boeing dan juga ATR-72 di bawah ukuran dari Airbus. Ade. Ya, artinya ATC baru bisa dibangun secara darurat begitu ya. Namun ini kan ada informasi bahwa besok akan ada sekitar 12 pesawat dari luar, lalu juga hari ini sudah ada 7 pesawat bantuan dari luar. Bagaimana, apakah ini juga akan diatur penerbangannya dari dan keluar dari bandara di Palu ini? Ya, Ade, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi terkait dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak asing, pesawat-pesawat asing yang hendak masuk. Dan memang untuk pengaturan pesawat-pesawat asing yang masuk ini semuanya akan diatur oleh pihak dan Satgas, karena ini masih termasuk dalam situasi masa tanggap darurat yang semuanya selama ini untuk masalah penerbangan yang ditangani atau berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dari militer, ini nantinya akan ditangani oleh pihak TNI terlebih dahulu. Tentunya nanti akan diatur karena runway di Bandara Mutiara Palu ini kondisinya terbatas. Untuk runway tidak bisa tidak bisa ada banyak pesawat yang bisa berparkir, sedangkan untuk proses evakuasi para warga pun masih terus terjadi. Dan terkait dengan bantuan tadi, memang kami juga sempat berbincang dengan pihak dan Satgas, menyatakan bahwa bantuan-bantuan sudah ada konfirmasi dari 18 negara asing yang hendak memberikan bantuan kepada
terkait dengan dampak dari gempa Palu dan juga Donggala ini. Namun hingga saat ini baru ada penerbangan atau dari pesawat militer Singapura yang sudah datang, 2 sorti penerbangan sudah datang untuk memberikan bantuan, sedangkan yang lainnya masih belum ada kedatangannya dari bantuan-bantuan tersebut. Terkait dengan 12 pesawat yang besok juga akan datang, dikabarkan besok juga akan datang, tadi juga dan Satgas belum bisa memastikan karena hingga